Halo semua, perkenalkan nama saya Dwi Lestari Saragi dengan NIM 4233111034. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai uji tes independent sample or paired sample perbandingan prestasi matematika menggunakan software Jamovi. Sebelum kita melakukan uji tes independent sample or paired sample ini menggunakan software Jamovi, ada baiknya kita tahu dulu konsep dasar dari uji tes independent sample or paired sample ini. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah konsep dasar dari uji independent sample or independent sample t-test. Yang pertama, uji independent sample t-test adalah uji beda dua kelompok yang tidak berpasangan, yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata dua kelompok yang tidak berpasangan atau tidak berhubungan. Yang kedua, skala data yang digunakan dalam uji independent sample t-test yaitu dalam bentuk interval atau rasio. Yang ketiga, uji independent sample t-test termasuk ke dalam statistik parametrik, yang artinya asumsi normalitas data wajib terpenuhi. Apabila asumsi normalitas data ini tidak terpenuhi, maka bisa menggunakan alternatif uji statistik non-parametrik, yaitu uji Mann-Whitney. Selain uji normalitas ini, yang dijadikan sebagai syarat wajib dalam uji independen sampel t-test, ada juga uji prasyarat lainnya, yaitu uji homogenitas. Nah, setelah kita memahami konsep dasar uji T independen, kita bisa langsung masuk ke dalam software Jamupi. Namun, sebelum kita masuk ke dalam software Jamupi, ada baiknya saya paparkan terlebih dahulu yang menjadi studi kasus dalam independen sampel t-test ini. Di mana studi kasusnya adalah seorang peneliti menerapkan model pembelajaran berbeda pada dua kelas berbeda. Pada kelas eksperimen, peneliti menerapkan pembelajaran problem based learning ataupun PBL, sedangkan pada kelas kontrol, peneliti menerapkan pembelajaran secara konvensional. Peneliti mengkaji apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa dari kedua kelas tersebut pada taraf 5%. Adapun skor hasil belajar siswa dari kedua kelas tersebut ada pada tabel berikut. Sebelum kita masuk ke software Jamupi, lebih baiknya dulu kita mengetahui mengenai kriteria pengujian uji normalitas dalam Jamupi. Nah, jika nilai V-value ataupun signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi secara normal ataupun asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Begitu sebaliknya, jika nilai V-value signifikansinya itu lebih besar daripada 0,5, maka data berdistribusi secara normal atau asumsi uji normalitas data sudah terpenuhi. Setelah kita memahami kriteria pengujian uji normalitas dalam Jamupi ini, kita dapat langsung masuk ke dalam software Jamupi. Setelah kita masuk ke dalam software Jamupi, tampilannya akan seperti pada layar berikut. Nah, kita kan di sini mau menguji tadi independent sample t-test. Nah, dalam pengujian independent sample t-test ini, dapat kita input dulu datanya dari garis 3 yang ada di pojok kiri. Selanjutnya kita pilih menu Special Info, klik Browse, pilih data independent t-test. Nah, data kan sudah terinput di layar ataupun software Zamupi. Namun di sini dapat kita lihat bahwasanya kolom A, B, dan C di sini kosong. Jadi ini bisa kita hapus. Kita hapus dengan cara klik ataupun klik kanan lalu pilih Delete Variables. Nah, setelah tampilannya seperti pada layar, kita lihat dulu skor tes. Pada skor tes ini kita buat dia deskripsinya hasil tes siswa. Dan di measure type kita ubah jadi continuous. Pada bagian kolom kelas, kita buat deskripsinya kelas saja. Terus di measure type nominal dan data type text. Setelah pengaturannya kita ubah, kita sekarang masuk ke menu analyze. Karena kan kita mau menganalisis independent sample t-testnya. Maka di menu analyze ini kita pilih t-test, lalu kita klik independent sample t-test. Setelah itu, skor test kita masukkan ke menu dependent variables. Dan kelas kita masukkan ke grouping variables. Setelah itu, kita klik di additional statistic, yaitu mean difference, confidence interval, effect size, dan descriptive. Dan di assumption check, kita klik homogeneity dan normality test. Setelah program berjalan, di sini dapat kita analisis hasil dari independent sample t-testnya. Tadi kan sudah kita pelajari bahwasannya dalam independent sample t-test ini ada hal yang wajib terpenuhi, yaitu mengenai normality testnya. Maka yang pertama kita lihat adalah normality testnya, di mana skor tes itu nilai V-value-nya itu adalah 0,349. Maka analisis uji normalitas pada bagian independent sample t-test ini diketahui nilai V-value signifikansi uji normalitas Sapir-Whorf sebesar 0,349 yang ini.
Ini kan lebih besar daripada 0,05, maka data berdistribusi secara normal. Selanjutnya kita analisis bagian homogeneity of variance test. Di bagian homogeneity of variance test ini, pada tabel dapat kita lihat bahwasanya ini nilai v-value-nya adalah 0,145, di mana 0,145 ini juga lebih besar daripada 0,05. Maka varians kedua kelompok data adalah homogen atau varians kelas kontrol dan kelas eksperimen adalah homogen. Untuk melihat rata-rata skor kelas kontrol dan kelas eksperimen, kita dapat melihat pada hasil output yang group describe ini. Di mana di group describe ini dapat kita lihat bahwasanya min ataupun rata-rata dari kelas kontrol dan eksperimen, di mana kelas kontrol itu minnya adalah 72,7 dan kelas eksperimen adalah 64,7. Secara tidak langsung rata-rata kelas eh, eksperimen dan kelas kontrol ini tidak jauh beda. Selanjutnya kita analisis bagian independent sample t-test. Nah, pada hasil output independent sample t-test ini dapat kita lihat di mana statistiknya itu min 1,41 dengan derajat kebebasan ataupun DF 28 dengan nilai signifikansi p-value-nya itu 0,169, di mana 0,169 ini kan lebih besar daripada 0,05. Maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor tes kelompok eksperimen dan kelompok kelas kontrol. Selanjutnya di sini dapat kita lihat selisih rata-rata ataupun mean difference, di mana sebesar min 8, menunjukkan bahwa secara numerik rata-rata kelompok eksperimen lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol. Namun perbedaan ini tidak signifikan secara statistik. Selanjutnya dapat kita lihat interval kepercayaannya, di mana interval kepercayaannya itu 95% berada pada rentang minus 19,6 hingga 3,62 yang mencakup angka 0, di mana hal ini semakin menguatkan yang meyakinkan antara kedua kelompok. Selain itu dapat kita lihat juga ini, dapat kita lihat juga nilai Cohendy-nya, di mana nilai Cohendy-nya adalah 0 minus 0,1515, di mana menunjukkan ukuran efek dalam kategori sedang. Artinya, meskipun secara statistik tidak signifikan, terdapat indikasi adanya perbedaan yang cukup berarti secara praktis, tetapi belum cukup kuat untuk dinyatakan signifikan dalam penelitian ini. Nah, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelompok eksperimen dan kelas kontrol. Secara singkatnya bisa kita lihat langsung ataupun kita analisis dari nilai v-value-nya saja. Karena kan nilai v-value-nya sudah lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelompok eksperimen dan kelas kontrol. Nah, demikianlah penjelasan mengenai independent sample t-test. Selanjutnya kita akan membahas mengenai paired sample t-test. Selanjutnya kita masuk kepada penjelasan mengenai uji T paired sample ataupun paired sample t-test. Nah, sama juga seperti independent sample t-test, kita harus terlebih dahulu mengetahui konsep dasar dari uji T paired sample ini. Di mana yang pertama adalah uji paired sample ataupun juga dikenal dengan uji T berpasangan atau dependent t-test merupakan uji beda dua kelompok yang saling berpasangan dan bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata dua kelompok yang saling berpasangan, di mana skala yang digunakan dalam uji paired sample t-test ini yaitu data interval dan juga atau rasio, dan data yang dianalisis merupakan data before after atau pre-test post-test atau sebelum dan sesudah diberikannya perlakuan. Nah, uji paired sample t-test ini juga termasuk ke dalam statistik parametrik, yang artinya asumsi normalitas wajib terpenuhi. Apabila asumsi normalitas data tidak terpenuhi, maka bisa menggunakan alternatif uji statistik non-parametrik yaitu uji Wilcoxon. Selanjutnya kita masuk ke dalam studi kasus, di mana studi kasusnya adalah seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran baru. Data diperoleh dari nilai pretest dan posttest pada 20 siswa yang sama. Karena data berasal dari kelompok yang sama dalam dua kondisi, analisis yang digunakan adalah uji T berpasangan ataupun paired sample t-test dengan taraf signifikansi 5% untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan. Adapun datanya dapat dilihat pada layar berikut, di mana yang tadi dikatakan peneliti melakukan penelitian kepada 20 orang siswa. Maka di sini tertera data pretest dan posttest yang telah diberikan kepada 20 orang siswa. Kita kan di sini sudah menemukan data dan studi kasus ataupun kasus yang akan kita pecahkan. Maka dapat kita langsung saja masuk ke dalam software Jamupi. Setelah tampilan pada Jamupi seperti layar berikut, selanjutnya kita input data ke dalam software. Klik garis 3 yang ada di pojok kiri atas. Setelah itu, pilih menu Spatial Import, lalu klik Browse, pilih di data pirate sample t-testnya, klik Open. Setelah data terinput, akan seperti pada tampilan layar berikut. Namun kan di sini dapat kita lihat bahwasanya kolom A, B, dan C ini tidak terpakai. Jadi ini bisa kita hapus.
delete variable. Nah, setelah kita hapus, kita klik di bagian pretest. Sini kita buat kita buat di description-nya itu adalah score pretest. Dan di measure type-nya kita ubah menjadi continuous dengan data type integer. Begitu pula untuk post test, kita buat di description-nya score post test. Lalu di measure type continuous dan di data type integer. Nah, setelah kita mengubah pretest dan post test-nya, selanjutnya kita beralih ke menu analyze. Nah, di menu analyze ini kita kan mau menguji pirate sample t-test. Maka kita pilih di menu t-test, kita pilih yang pirate sample t-test. Dari kolom ini kan ada pretest dan post test. Kita pindahkan terlebih dahulu pretest ke pirate variable. Selanjutnya post test. Setelah itu di additional statistik, kita klik bagian mean difference, confidence interval, effect size, description in, dan di assumption check, kita klik normality testnya. Setelah itu kan di sini udah ada keluar hasil output dari Jamupi tentang pirate sample t-test dari data yang sudah kita peroleh tadi. Maka di sini dapat kita analyze hasil output dari Jamupinya. Kan jelas kita tahu bahwasanya pirate sample t-test ini juga adalah statistik parametrik, di mana uji normality-nya itu harus terpenuhi. Maka yang pertama yang harus kita analyze adalah normality testnya. Di sini kan dapat kita lihat normality test Shapiro Wilk-nya, nilai p-value signifikansinya adalah 0,423, di mana 0,423 ini merupakan nilai yang lebih besar daripada 0,05. Maka data dari pirate sample t-test ini dikatakan berdistribusi normal. Oleh karena itu, data pirate sample t-test ini berdistribusi secara normalnya terpenuhi. Setelah itu, di deskripsinya ini dapat kita lihat eh, bahwasanya pretest memiliki nilai mean ataupun rata-rata 62,9 dengan standar deviasi 11,55. Dan untuk post test, nilai mean ataupun rata-ratanya 73,0 dengan standar deviasi 8,28. Nah, dari sini kan dapat kita lihat teman-teman bahwasanya perubahannya dari pretest ke post test terdapat pengaruh ataupun terdapat perubahan dari 62,9 ke 73. Maka dapat dikatakan perlakuannya berpengaruh. Selanjutnya kita analisis pada bagian pirate sample t-testnya. Nah, pada bagian ini kita lihat juga p-value-nya, di mana p-value-nya adalah 0,004, di mana 0,004 ini adalah nilai yang lebih kecil dari 0,05. Maka dapat dikatakan ada perbedaan signifikan antara rata-rata nilai pretest dan post-test. Nah, untuk melihat besaran efeknya, kita dapat melihat dari nilai Cohendy-nya, di mana Cohendy effect size-nya adalah 0,725, di mana nilai ini adalah merupakan mengidentifikasi adanya efek yang sedang. Namun, akan tetapi, adanya perbedaan mean difference, yaitu sebesar 10,1 ini, dan rentangnya yang sangat lebar, mengidentifikasi ketidakpastian perbedaan mean tersebut. Maka, ketidakpastian dapat disebabkan oleh jumlah sampel yang kurang memadai untuk menghasilkan estimasi yang tepat. Nah, dapat kita ambil kesimpulan dari hasil output dari parent sampel t-test ini adalah yang pertama, sampel berdistribusi normal karena nilai V-value-nya tadi adalah 0,423, di mana 0,423 ini adalah lebih besar daripada 0,05. Yang kedua, rata pretest. Rata pretestnya adalah tadi yang pretest kan berada di 62,9 dan post-test berada di 73,0. Maka ada perubahan. Yang ketiga, berdasarkan perbedaan mean score tersebut, yang ini tadi, maka dapat dipemberikan model menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara rata-rata pretest dan post-test dengan efek yang sedang dari Cohendy-nya tadi. Baiklah, demikianlah penjelasan saya mengenai pirate sample t-test. Demikianlah penjelasan saya mengenai independent sample t-test dan pirate sample t-test menggunakan software Jamovie. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.